apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frimeriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan digerebek. Seorang bandar narkoba berhasil kabur. Seorang pemuda tega menghabisi nyawa ibu dan anak di Kabupaten Langkat lantaran ketahuan mencuri motor. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperingati hari bersejarah peristiwa berdarah 13 Desember, perjuangan pemuda melawan penjajahan Jepang. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Penggerebekan berlangsung dramatis. Seorang bandar narkoba berhasil kabur karena mengetahui kedatangan petugas. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan di pemukiman warga yang disinyalir sering dijadikan tempat peredaran narkoba, tepatnya di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dari lokasi penggerebekan, petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapati 4 orang yang diduga menggunakan narkoba. Mereka diringkus beserta sejumlah barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu beserta alat hisapnya. Tidak hanya itu, di rumah kosong petugas juga menemukan 1 kartu tanda penduduk berinisial IL yang diduga milik bandar narkoba yang berhasil kabur karena mengetahui kedatangan petugas. Ada kami amankan 4 orang laki-laki yang diduga pengguna dengan hasil tes urinnya positif mengandung metamfetamin. Dan juga di dalam salah satu rumah kosong kami menemukan 1 paket sabu, uang sekitar 60.000 lebih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat terduga pelaku diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan. Rencananya petugas akan terus melakukan penggerebekan ke tempat-tempat yang sering dijadikan peredaran narkoba, khususnya di kawasan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sakit hati karena cinta tak berbalas, seorang pria menghabisi nyawa seorang siswi SMK di Kabupaten Deli Serdang. Pelaku pun diringkus polisi setelah berusaha kabur bersembunyi di rumah rekannya. Ini sebelum kita nih, sama siapa? Sendirian. Pakai kereta itu? Enggak, itu. Rizky Lewa alias Reza, warga desa Terang Bulan, Kabupaten Deli Serdang, ditangkap tanpa perlawanan di rumah kerabatnya. Ia kabur ke rumah kerabatnya usai melakukan pembunuhan terhadap seorang korban, Lydia Patmosimi Tinjak, siswi SMK Nila Harapan yang dilaporkan hilang sejak Selasa 13 Desember pekan lalu. Kejadian ini berawal dari perkenalan di media sosial. 2 minggu sebelum kejadian, korban mulai intens berkomunikasi melalui aplikasi chatting. Keduanya kemudian sepakat untuk kopi darat atau bertemu pada Senin 12 Desember lalu. Pada pertemuan ini, tersangka langsung menyatakan cintanya kepada korban, namun bukan penerimaan yang didapat. Korban menyatakan penolakan dengan ketus dan membuat harapan Rizky Lewa kandas seketika. Pelaku mengaku ditolak disertai penghinaan atas cacat sumbing serta kesulitan berbicara yang dideritanya. Usai menolak dan menghina fisik tersangka, korban bermaksud meninggalkan tersangka. Namun berbekap sakit hati, tersangka langsung menjerat leher korban. Usai memastikan korban tidak bernafas, tersangka membuangnya ke dalam sumur di sekitar lokasi. Sementara 1 unit handphone serta tas korban dibawa kabur tersangka. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh penyidik bahwa pelaku ini merasa sakit hati karena ada ucapan dari korban kepada pelaku terkait dengan
kekurangan ataupun cacatnya pelaku di bagian di bagian bibir ya, di bagian bibir. Itu yang membuat pelaku nekat membunuh korban. Diberitakan sebelumnya sesosok jasad berseragam SMK ditemukan tewas dalam keadaan tubuh mulai membengkak di dalam sumur ladang Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis pekan lalu. Tuti Alewi Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di rumahnya. Tersangka nekat menghabisi kedua nyawa korban karena panik dan takut ketahuan warga saat melakukan pencurian sepeda motor di rumah korban. Seorang pria bernama Rahmat Hidayat alias Memet yang berusia 20 tahun di rumahnya di Dusun 3 Alur Rejo, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pada Kamis dini hari pekan lalu diringkus tim Satreskrim Polres Langkat. Ia ditangkap karena telah membunuh seorang ibu dan anaknya yang berusia 4 tahun di kediaman korban di Dusun 2 Gang Pasir, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Berdasarkan keterangan polisi, penangkapan ini berawal dari kecurigaan warga dengan kondisi korban, Karmila Simatupang, dan anaknya Radit, yang belum juga keluar rumah hingga Rabu pagi. Sementara rumah dalam keadaan gelap dan terkunci dari dalam. Mengetahui hal tersebut, tetangga korban langsung memberitahukan kepada Kepala Dusun dan Polsek Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Sesampainya di lokasi, petugas kepolisian dan warga kemudian mendobrak pintu rumah korban dan menemui korban serta anaknya sudah tak bernyawa. Menyelidiki kasusnya, tim Jatrantas Polres Langkat bekerja sama dengan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan menangkap tersangka di Dusun 3 Alur Rejo, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Dari penyelidikan sementara, motif pelaku semula hanya hendak melakukan pencurian di rumah korban. Namun karena korban terbangun, tersangka akhirnya membunuh dengan mencekek dan membekap dengan bantal, hingga kemudian meninggal dunia. Pembunuhan itu ingin memiliki kendaraan roda 2 milik korban yang terparkir di dalam rumah korban. Jadi awalnya pada malam itu korban menyelinap masuk ke rumah, tersangka masuk ke rumah korban, menyelinap masuk ke rumah korban pada pukul 3 dini hari melalui lubang pintu kamar mandi. Tersangka dan barang bukti kini masih berada di Polres Langkat. Tersangka terancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Angin kencang dan berkabut terjadi dalam sepekan terakhir di kawasan Danau Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejumlah warga memilih mengurangi kegiatan di luar rumah. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di sepanjang satu pekan terakhir di kawasan Danau Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam cuaca ekstrim hampir sepekan terakhir, para pengemudi diharap ekstra hati-hati ketika melintas mulai Kecamatan Tele hingga Dolok Sanggul dikarenakan kabut yang tebal. Sejumlah warga memilih untuk mengurangi beraktivitas di luar rumah. Ini memang begitu ekstrim cuacanya. Hujan, berturut-turut, dinginnya minta ampun. Pagi-pagi kabut terganggu udara. Lumayan. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan perkiraan suhu udara berada pada 16 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan.